Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lori Amalia dari kelas 10 TKP 3. Saya akan mempresentasikan pelajaran administrasi umum materi tata ruang kantor. Istilah tata ruang kantor berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau sharing. Disebut juga layout saja. Tata ruang kantor adalah pengaturan perabotan, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan yang tersedia. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tata ruang kantor, di antaranya sebagai berikut. De Liangji. Tata ruang adalah penyusunan alat-alat pada letak yang tepat serta pengaturan kerja yang memberikan kepuasan bekerja bagi para karyawannya. Menurut Littlefield dan Peterson, tata ruang kantor dapat dirumuskan sebagai penyusunan perabot dan alat perlengkapan pada luas yang tersedia. Selain itu, pengaturan tata ruang kantor yang baik akan memberikan keuntungan, di antaranya 1. Mencegah penghamburan tenaga dan waktu para pegawai karena berjalan mondar-mandir yang sebetulnya tidak perlu. 2. Menjamin kelancaran proses pekerjaan yang bersangkutan. 3. Memungkinkan pemakaian ruang kerja secara efisien, yaitu suatu luas lantai tertentu dapat dipergunakan untuk keperluan yang sebaik-baiknya. 4. Mencegah para pegawai di bagian lain terganggu oleh publik yang akan memenuhi suatu bagian tertentu. Para ahli ilmu Jawa berpendapat bahwa lokasi fisik atau tata ruang tempat orang bekerja mempunyai pengaruh terhadap sikap, produktivitas, dan pergaulannya dengan yang lain. Rancangan kantor-kantor modern adalah kantor terbuka sehingga mempermudah komunikasi dan terjalinnya kerja yang harmonis. Human Miller Inc., perusahaan perancang kantor yang terkenal taraf internasional berkedudukan di Zeeland, Michigan, adalah seorang penganjur utama konsep kantor terbuka. Pada mulanya, kantor adalah sekumpulan orang yang bekerja dalam satu ruangan yang penuh, memakai pena dan tinta untuk menulis dengan tangan dalam bentuk buku-buku besar dan membuat hitungan yang rumit. Konsep kantor terbuka dapat menimbulkan salah pengertian. Kantor terbuka merupakan suatu konstruksi yang memberikan keterbukaan untuk mempermudah berkomunikasi dan pertemuan, sekaligus menjamin kebebasan pribadi. Keuntungan yang diperoleh dari kantor terbuka adalah 1. Memungkinkan perubahan terus-menerus dengan biaya minimum setelah pola dasarnya ditetapkan. 2. Adanya kenyamanan karena sirkulasi udara cukup lancar. Penerangan merata, kursi meja yang enak dipakai, memperbaiki semangat kerja dan cenderung menghilangkan perselisihan yang timbul akibat tempat kerja berdekatan. 3. Arus pekerjaan lebih lancar dan pekerjaan dapat dengan mudah beralih dari seksi satu ke seksi lainnya. Tujuan. Menurut De Liangji, pekerjaan di kantor dapat menempuh jarak sependek mungkin. Rangkaian aktivitas atau usaha dapat mengalir secara lancar. Kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai dapat terpelihara. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung secara memuaskan. Seluruh ruang dipergunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. Pihak luar yang mengunjungi kantor yang bersangkutan mendapat kesan yang baik tentang organisasi tersebut. Susunan tempat kerja dapat dipergunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu diperlukan. Tujuan tata ruang kantor adalah 1. Memperlancar jalannya pekerjaan, yaitu segenap ruangan digunakan secara efisien untuk keperluan pekerjaan. 2. Menambah semangat kerja pegawai. 3. Memberikan kesan yang baik bagi para tamu yang datang mengunjungi kantor. 4. Mempermudah pengawasan. Adapun tujuan dan penataan ruang kantor, yaitu 1. Memberikan kemudahan yang optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja. 2. Memberikan kondisi kerja yang baik bagi setiap orang. 3. Mempermudahkan pengawasan sehingga manajer dapat melihat staf yang sedang bekerja. 4. Memberikan kemudahan kepada setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. 5. Menghindarkan diri dari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan. 6. Mempergunakan segenap ruangan dengan baik. 7. Memisahkan pekerjaan yang berbunyi keras dari pekerjaan sunyi. 8. Terciptanya kesan yang baik tentang organisasi tersebut dari tamu yang datang. 9. Pelaksanaan pekerjaan dapat menempuh jarak yang terpendek. Asas-asas pokok dan prinsip tata ruang kantor. Asas jarak terpendek. Menata letak meja dengan jarak tidak terlalu besar sehingga pergerakan antar karyawan dapat lebih cepat. Asas rangkaian kerja. Asas penempatan para pegawai dan peralatan menurut urutan pekerjaan menjadikan pekerjaan lebih cepat. Asas penggunaan segenap ruangan.
Maksudnya, tidak ada ruangan atau luas ruang yang tidak dimanfaatkan. Jika ada ruangan kosong, dapat diletakkan tanaman, hiasan, akuarium, dan lain-lain, sehingga ruangan semakin nyaman dan asri. Asas perubahan susunan tempat kerja. Asas ini memungkinkan apabila di kantor ada perkembangan baik pada pekerjaan maupun pegawai, tata ruang dapat diubah dengan mudah dan cepat. Prinsip-prinsip tata ruang kantor. Kerjaan harus mengalir terus-menerus sedapat mungkin dalam garis lurus. Bagian-bagian dan seksi-seksi yang berfungsi sama dan yang berhubungan harus ditempatkan secara berdekatan untuk mengurangi waktu berpergian. Aliran pekerjaan harus sederhana, sehingga dapat mengurangi lilir mudik pegawai dan penyampaian surat-surat dalam jarak yang pendek. Meletakkan perlengkapan kantor harus dekat dengan pegawai yang menggunakannya. Menggunakan meja dan kursi dengan ukuran yang sama dalam sebuah ruangan. Menyusun meja harus sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang terpaksa menghadap pada sumber cahaya. Kesatuan yang banyak berhubungan dengan masyarakat harus ditempatkan di bagian depan. Satuan yang pekerjaan bersifat gaduh sebaiknya ditempatkan dekat jendela dan hendaknya dijauhkan dari satuan lainnya. Hendaknya tempat arsip-arsip kantor berada pada dinding atau susunan tangga yang mudah terjangkau oleh petugas. Bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruang tertutup. Suatu ruang terpisah atau tertutup apabila susunan ruang untuk bekerja terbagi dalam beberapa bagian. Keuntungannya, moral pekerja atau staf tetap terjaga, pekerjaan yang sifatnya rahasia tetap terjaga, menghindari gangguan dari pekerjaan lainnya. Pimpinan akan lebih tenang dalam mengerjakan tugasnya karena tidak terganggu. Kelemahannya, pengawasan lebih sulit karena terhalang oleh penyekat. Apabila diperlukan tukar tempat dengan bagian lain akan sulit dilakukan dan sulit mengubah ruangan. Apabila terjadi penambahan pegawai atau alat-alat kantor, ataupun perubahan mengenai proses penyelesaian suatu pekerjaan agak sulit menampungnya. Tata ruang terbuka. Ruang yang digunakan untuk bekerja tidak dipisah atau tidak menggunakan penyekat. Semua aktivitas dilakukan pada satu ruang besar terbuka. Keuntungannya, pengawasan lebih mudah dan efektif terhadap pegawai. Hubungan antar pegawai cepat dan mudah, memperlancar arus pekerjaan dari meja satu ke meja lain, cahaya mudah masuk dan udara mudah beredar, mudah merubah ruangan. Perubahan organisasi tata ruang dapat dilayani dengan cepat dan luas. Apabila terjadi penambahan pegawai atau letak kantor, agak sulit untuk menampung karena ruangan terbatas. Kelemahannya, dapat merendahkan moral atau staf, mengurangi keamanan bagi pekerja rahasia. Pekerja akan menghilangkan kepribadian. Apabila ada pekerja yang mengobrol atau bermalasan, dapat mengganggu orang lain. Peralatan kantor yang dapat menimbulkan suara gaduh akan mengganggu pekerja lain. Pimpinan lebih terganggu ketenangan kerjanya. Tata ruang kantor semi tertutup. Ruang yang disekat hanya setinggi 1,5 meter. Keuntungannya untuk menjaga privasi kerja. Kerugiannya, perubahan tempat sulit dilakukan. Lingkungan fisik kantor. Faktor penting yang harus mendapat perhatian adalah faktor lingkungan. Apabila kehadiran suatu kantor tidak dikehendaki oleh lingkungan, maka kantor tidak akan bertahan lama dan akan mati. Faktor lain yang harus diperhatikan diantaranya pengembangan kantor di masa yang akan datang, gambaran perkembangan wilayah di masa datang, sumber tenaga kerja dan kebutuhan kantor, udara yang bersih dan segar, ongkos pemeliharaan yang rendah, fasilitas-fasilitas angkutan yang lebih mudah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata ruang. Perencanaan cahaya, perencanaan warna, perencanaan udara, dan perencanaan suara. Pedoman dalam menyusun tata ruang kantor. Pekerjaan kantor dalam proses pelaksanaan dapat menempuh jarak pendek. Rangkaian aktivitas atau usaha dapat mengalir secara lancar. Segenap ruang dipergunakan secara efisien. Pengawasan terhadap pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Pihak luar yang datang ke kantor tersebut mendapat kesan yang baik tentang kantor tersebut. Susunan tempat kerja dapat diubah sewaktu-waktu diperlukan. Langkah-langkah dalam menyusun tata ruang kantor. Buat denah kantor dalam ukuran skala, pintu masuk, jendela, pilar gedung. Pelajari pekerjaan yang tercakup dalam lingkungan kantor itu. Pindah atau hapus dan
Gambarkan kembali meja kerja, lemari, mesin, kantor, dan fasilitas lainnya dan letakkan pada tempat yang dapat memenuhi prinsip dan asas tata ruang yang baik. Standar ruang kantor. Kebersihan. Luas ruang kantor tidak boleh dijajal dengan pegawai, suhu udara, ventilasi, penerangan cahaya, fasilitas kesehatan, fasilitas cuci, air minum, tempat pakaian, tempat duduk, lantai, gang, dan tangga, mesin, beban berat, pertolongan pertama, penjaga kebakaran, pemberitahuan kecelakaan. Merancang tata ruang kantor berbagai macam bentuk. Jenis atau bidang pekerjaan yang tercakup dalam ruang tersebut. Penempatan bidang pekerjaan sesuai dengan urutan kegiatannya. Banyaknya personal atau pegawai yang terlibat dalam jenisnya atau bidang pekerjaan tersebut. Tata letak ataupun penempatan personal atau pegawai yang mengenai jenis atau bidang pekerjaan tersebut. Penerangan atau pencahayaan yang baik, adanya ventilasi yang memadai, lain-lain hal yang penting dianggap penting, misalnya masalah keindahan dan kenyamanan ruangan. Pengertian tata letak. Tata letak merupakan satu keputusan penting yang menentukan efisiensi sebuah operasi jangka panjang. Dalam semua kasus, desain tata letak harus mempertimbangkan bagaimana untuk mencapai utilasi ruang, peralatan, dan orang yang lebih tinggi, aliran informasi, barang, atau orang yang lebih baik, moral karyawan yang lebih baik, juga kondisi lingkungan kerja yang lebih aman, interaksi dengan pelanggan yang lebih baik, dan fleksibilitas. Tipe-tipe tata letak. Tata letak dengan posisi tetap memenuhi persyaratan tata letak untuk proyek yang besar dan memakan tempat. Tata letak yang berorientasi pada proses berhubungan dengan produksi dengan volume rendah dan berwarisasi tinggi. Tata letak kantor menempatkan para pekerja, peralatan, dan kantor yang melancarkan aliran informasi. Tata letak retail menempatkan rak-rak dan memberikan tanggapan atas perilaku pelanggan. Tata letak yang berorientasi pada produk mencari utilasi karyawan dan mesin yang paling baik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Tata ruang yang baik perlu menetapkan beberapa hal berikut: peralatan penanganan bahan, kapasitas dan persyaratan luas ruang, lingkungan hidup dan estetika, aliran informasi, dan biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.